22 tahun udah jadi Head of Digital Marketing. Waktu itu sering ngelihat ada online course gitu. Coba-coba istilahnya beli online course yang mungkin harganya 100.000, 200.000 gitu ya. Akhirnya dalam 8 bulan bisa cukup oke lah ya. Istilahnya bisa ngasilin sales dan revenue yang cukup oke gitu. Dengan ROI yang istilahnya cukup puas lah ya. Saya jualan waktu itu kurang lebih 3 bulan lah waktu itu. Waktu itu omsetnya kurang lebih bisa 1 jutaan gitu. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Hai IT people, apa kabar? Welcome to Podnet, podcast Coursenet. Nah, hari ini spesial banget nih karena hari ini kita ada kedatangan salah satu narasumber yang spesial banget, yaitu salah satu dari timnya Coursenet dan dia bekerja di bidang digital marketing Coursenet Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Iza? Halo. Hai Iza, apa kabar nih Iza? Baik. Akhir-akhir itu lagi sibuk ngapain kalau boleh tahu? Sibuk kerja aja. Kerja aja ya? Yeah. Ya pokoknya ya ngurus-ngurus digital marketing gitu-gitu lah ya. Yeah. Terus gimana nih Za, kan sekarang udah jadi tim digital marketing lah, udah head malah. Gimana sih awal mula Iza itu terjun ke dunia digital marketing gitu? Jadi dulu salah satu senior saya adalah istilahnya dia sharing-sharing gitu ya di kampus gitu. Dia pernah ada istilahnya international dropshipping. Waktu itu dia mungkin kurang lebih 8 bulan waktu itu omset dia kurang lebih $800.000 sampai $1 juta kalau nggak salah. $1 gitu. Duit semua ya. Nah, dari situlah ngelihat wah gila nih potensinya digital marketing ternyata seru gitu. Dan memang ini adalah bidang yang cocok gitu buat saya gitu. By the way, itu tahun berapa tuh? 2017 berarti. 2017. Nah, beda kayak apa umur Kak Iza berapa sekarang? 22 tahun. Wah! 22 tahun udah jadi Head of Digital Marketing, which is mean kayak nggak ada yang nggak mungkin nggak sih kalau startnya dari awal, dari umur yang masih muda gitu kan? Iya. Nah, terus nih ya Kak Iza, dulu tuh kuliah jurusan apa sih? Dulu kuliah tuh di BINUS. Jurusannya tuh manajemen. Manajemen. Terus sekarang ke digital marketing. Betul. Nah, seniornya itu juga jurusannya? Senior dulu sistem informasi jurusannya. Oh, SI? SI, betul. Oh, itu kenalnya dari mana tuh? Kan jauh banget tuh. Ya, betul. Waktu itu kenal karena istilahnya kita ada di satu UKM yang sama lah. Gitu. Okay. UKM-nya dulu namanya BNCC gitu. BNCC, betul. Berarti dari UKM, terus habis itu langsung kenalan, akhirnya terinspirasi gitu ya? Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, alasan besar kenapa tertarik untuk terjun ke digital marketing gitu? Ya, tentunya sebenarnya ketika masuk BNCC dulu udah nge-explore banyak bidang gitu. Pernah belajar coding gitu ya, coding website, tapi nggak cocok gitu ya. Maksudnya ternyata nggak jago-jago banget gitu ya. Terus karena cukup teknikal gitu ya. Terus udah pernah belajar desain juga gitu ya, Photoshop dan lain. Tapi maksudnya merasa cukup kesulitan gitu karena nggak terlalu punya sense of art yang tinggi lah gitu ya. Waktu itu coba yaudah belajar gitu ya digital marketing. Istilahnya secara pengoperasiannya cocok gitu ya. Bukan berarti lebih mudah tapi cocok gitu buat saya gitu buat pembelajarannya. Oke. Berarti emang udah passion dari awal gitu ya? Iya, betul. Nah, kan kalau misalnya kita kenal dengan sesuatu nih, pasti ada awalannya gitu kan? Betul. Itu tuh tahu digital marketing itu dari mana tuh? Maksudnya kayak sumbernya gitu. Betul. Pertama ketika udah senior ngejelasin sebenarnya waktu itu senior kan punya mentor ya, namanya tuh dulu belajar namanya dari Kodeni Santoso waktu itu. Dulu Kodeni Santoso tuh punya namanya tuh digitalmarketer.id. Waktu itu sering belajar dulu tuh dari YouTube Kodeni waktu itu. Waktu itu cukup Kodeni Santoso waktu itu cukup banyak tuh explore baca. Terus habis itu selanjutnya ngelihat ada online course gitu. Oke. Waktu itu coba-coba istilahnya beli online course yang mungkin harganya 100.000, 200.000 gitu ya. Memang waktu itu masih kulit-kulitnya lah ya belajar. Tapi ngerasa itu udah cukup gitu untuk menjadi bridging gitu untuk belajar lebih lanjut gitu. Berarti dari kulit, belajar dagingnya tuh caranya gimana tuh Kak? Ceritanya tuh? Waktu itu kebetulan sempat gitu ya ketika udah semester 3-an waktu itu memang
di sela-sela liburan memang waktu itu senior lagi open training gitu. Oke. Istilahnya bukan open training sih sebenarnya, BNCC kan butuh trainer gitu ya. Nah waktu itu untuk trainernya memang butuh dilatih gitu. Kebetulan waktu itu senior lagi free. Nah senior yang saya sebut tadi yang ingin inspirasi saya waktu itu ngelatih saya kurang lebih sebulan gitu. Sebulan. Ya sebulan nggak full sebulan ya, tapi maksudnya kurang lebih program itu sebulan waktu itu ngajarin full lah gitu ya digital marketing. Dari situ lah maksudnya wah kebuka nih gitu. Tapi sebulan itu menurut aku kayak udah daging banget nggak sih? Maksudnya kalau apalagi sama senior yang udah berpengalaman di bidangnya. Betul. Iya. Ketahuan dagingnya tuh apa gitu. Iya, benar. Benar. Nah, Kak Iza, hal apa sih yang paling seru di dunia digital marketing? Ya, hal yang paling seru adalah kita tuh ngelihat istilahnya ngejualin sebuah produk gitu ya, atau menawarkan sebuah layanan, kita tuh nge-marketingin bahkan tanpa ketemu gitu ya. Iya. Kita kadang, saya bahkan nggak tahu ini siapa sih sebenarnya customer saya, muka customer saya kayak gimana ya. Iya. Beda dengan mungkin kalau dulu kayak marketing offline, kita tuh harus yang mungkin dulu kayak misalkan sales gitu ya, harus ketuk pintu satu-satu gitu ya, yang mana memang cukup lebih rumit. Sekarang maksudnya kita tanpa bertemu gitu ya, bisa istilahnya ngerubah di daerah mungkin di Aceh gitu ya, di Papua, dia bisa beli produk kita gitu. Itulah istilahnya digital marketing itu membuka akses luas-luasnya gitu buat para yang mungkin UMKM gitu ya, pebisnis gitu ya, sehingga sekarang udah bisnis itu udah nggak ada batasannya lagi gitu. Benar. Emang karena perkembangan digital juga nggak sih yang makin lama tuh makin pesat gitu. Betul. Apalagi sekarang kan digital marketing tuh kayak makin lama orang-orang apa tuh udah mulai digital gitu. Betul, ya kan? betul. Tapi nih ya, by the way, kemarin tuh aku sempat searching, ya kan. Yeah. Kalau digital marketing kan dia ngiklan ke sosmed dan lain-lain kan. Yeah. Nah, kemarin aku sempat searching, ternyata nih surveinya dari Hootsuite ya kalau nggak salah. Negara paling tertinggi yang menggunakan ad blocker itu Indonesia. 56% deh kalau nggak salah, 60 aku lupa. Ya. Itu gimana tuh buat seseorang digital marketing? Itu kan berarti kan kalau ad blocker otomatis iklannya kita nggak nyampe kan? Betul. Ya kan? Nah, itu tuh gimana tuh mensiasatinya gitu? Nah, hal pertama yang mungkin kita harus ketahui tentang digital marketing sendiri, digital marketing itu tidak terbatas hanya dengan beriklan. Jadi kalau kita zoom out gitu ya, melihat digital marketing lebih luas, sebenarnya banyak banget gitu. Bahkan sebenarnya untuk membuat konten marketing, sosial media itu kan ya istilahnya cukup bikin konten TikTok gitu ya, video YouTube gitu ya. Ada strateginya, misalkan kita bikin emang ingin buat jualan gitu ya, itu udah digital marketing sebenarnya gitu. Bahkan mungkin ada kayak SEO gitu. Jadi sebenarnya nggak selamanya harus ngiklan terus gitu ya. Tapi ada sisi lainnya kayak mungkin influencer gitu ya, influencer gitu kan, kita bisa nge-reach banyak sebenarnya placement yang bisa kita coba gitu ya, bidang-bidang sebenarnya nggak hanya beriklan, tapi sebenarnya potensi digital marketing itu banyak gitu ya. Contoh misalkan, anggap gini ya, kita punya toko offline misalkan, sebenarnya kepikiran, lalu gimana cara kita bisa dapat potensi memaksimalkan potensi digitalnya. Ya kalau gitu berarti kalau orang-orang ingin belanja gitu misalkan, cari dari di mana sih, misalkan di Google misalkan. Oh kalau gitu kita harus optimasi istilahnya lokasi kita biar posisi teratas nih di Google Maps gitu. Nah itu kan sebenarnya nggak bayar kan sebenarnya, untuk optimasi organik kita gratis tuh contohnya. Kayak SEO. Betul, SEO itu juga salah satu digital marketing. Berarti digital marketing tuh nggak hanya paid, berarti juga bisa di organik. Betul. Oke, berarti nggak ada masalah ya kalau Indonesia pada pakai ad blocker gitu. Betul. Karena ada yang namanya istilah organik, ya nggak sih Kak? Betul. Oke, kalau gitu. Kak Iza, next question nih. Gimana sih Kak cerita perjalanan karir Kak Iza dari mulai digital marketing, dari mulai junior lah katakanlah, dulu belajar sama senior, sekarang udah jadi head gitu. Gimana tuh Kak ceritanya? Karena dulu waktu masih kuliah gitu ya, masih bingung lah istilahnya setelah belajar gitu ya, bingung nih cari tempat praktek di mana ya gitu. Waktu itu nanya lagi nih ke senior yang sama waktu itu, istilahnya waktu itu lagi fase liburan semester 4 ke 5 kalau nggak salah, itu kan libur cukup panjang waktu itu. Saya nanya, kok ada tempat buat magang nggak ya gitu. Kebetulan waktu itu senior saya itu udah punya agensi. Tapi waktu itu ketika di fase itu memang agensinya lagi belum membutuhkan, saya tuh dilempar ke
ada namanya perusahaannya LDP gitu, Last Day Production. Oke, kita waktu itu. Waktu itu di situ saya ngebantu digital marketing, disuruh jual produk digital gitu, namanya LDP Travel. Oke. Di LDP Travel itu saya disuruh jual itinerary waktu itu, tapi berbentuk digital tuh. Di situ saya benar-benar istilahnya pas masuk cukup bingung karena di sana istilahnya yang ngerti digital marketing ternyata cuma saya kan. Saya lebih waktu itu, apalagi waktu kita senior kan udah ya beda ya, maksudnya di agensi waktu itu. Di situ saya diterjunin, disuruh langsung praktek tuh, istilahnya harus ngiklan sendiri, brief kreatif gitu ya. Karena ya istilahnya benar-benar langsung diterjunin gitu ya. Akhirnya dalam 8 bulan waktu itu bisa cukup oke lah ya, istilahnya bisa ngasilin sales dan revenue yang cukup oke gitu, dengan ROI yang istilahnya cukup puas lah ya gitu. Waktu itu wah gila nih ternyata. Di situ istilahnya first time waktu itu ngerasa yang namanya itu winning campaign lah. Waktu itu wah gila nih ngiklan, dan waktu itu istilahnya bisa ngasilin revenue yang bagus itu buat waktu itu perusahaan yang sebelumnya. Oke, berarti istilahnya kayak learning by doing gitu kan ya? Betul, ya. Sebenarnya learning by doing itu kayak nakutin gak sih? Kayak kan istilahnya kita awalnya tahu kulitnya doang gitu. Betul. Pasti waktu mau ngejalanin tuh kayak takut. Betul. Lagi yang namanya takut boncos lah, lagi duit orang gitu. Nih ya, kalau duit orang ya kan. Betul. Nah, itu tuh ada nggak sih perasaan-perasaan kayak gitu sih dulu? Pasti tentunya ada gitu, karena istilahnya gimana nih yang nge-manage uang orang. Nah tapi kebetulan punya lingkungan yang suportif juga ya, maksudnya diberi keluasaan gitu ya untuk mengeksplor. Dan saya juga maksudnya nggak sembarangan juga ya, bukan kayak oh ini mentang-mentang dikasih istilahnya kekuasaan yang cukup besar gitu ya istilahnya untuk nge-explore, ya kita tetap harus riset nih. Nah salah satu adalah untuk meminimalisir itu, kita tuh kalau misalnya dalam IPA gitu ya, kita kan ketika istilahnya ingin menemukan sesuatu kan ada yang namanya uji coba gitu. Iya, benar. Nah sama tuh di digital marketing ada namanya testing. Jadi kita sebelum beriklan besar, kita tuh mulai dengan yang kecil dulu, namanya dengan testing. Kita belum, misalkan contoh ya, kita belum tahu nih iklan mana yang bagus kontennya, audiens apa yang bagus untuk beriklan gitu ya. Nah kita lakukan uji coba dulu gitu, dengan budget kecil ya, sehingga kita istilahnya oh ini nih yang audiens yang winning, ini loh iklan yang winning. Nah ketika udah winning itu udah bagus, baru kita pede untuk ngebesarin budgetnya. Jadi sebenarnya boncos itu terjadi kalau misalkan ya nggak ngelakuin uji coba tadi, langsung ngegas gitu ya, langsung benar-benar kayak dilepas budget ya. Itu biasanya maksudnya tanpa riset, tanpa ngapa-ngapain langsung dilepas ya, itu bikin boncos. Tapi kalau ngelakuin uji coba dulu sih ya harusnya bisa minim gitu ya untuk ada boncos gitu. Oh berarti nggak langsung serta-merta nih gue kasih 300.000 sehari kayak gitu. Betul, nggak langsung oh mentang-mentang 300.000 sehari langsung kita jalanin 300.000 ya enggak gitu. Tapi kita uji coba dulu nih dengan budget kecil gitu. Berarti seorang digital marketing katakanlah harus punya basic analytic thinking juga. Betul, itu salah satunya. Nah by the way nih Kak Iza, daily activity-nya Kak Iza sebagai seorang head digital marketing di Coursenet tuh ngapain aja sih Kak? Oke, kebetulan Coursenet punya beberapa istilahnya placement kan buat beriklan gitu. Ya, ada Google, ada Facebook gitu ya. Yang pertama sebenarnya karena Coursenet udah cukup jalan lama gitu ya, sehingga campaign-campaignnya istilahnya bisa dibilang udah stabil. Yang pertama sebenarnya yang perlu dicari gimana kita untuk nge-scale gitu ya. Kalau kita Coursenet karena udah di titik yang udah stabil ya, sehingga yang dicari adalah kita harus memperbesar gitu campaignnya. Scale up ya? Betul, scale up. Nah, yang perlu dicari sebenarnya ya coba plus main gitu ya. Misalkan, oh ini budgetnya misalkan sekarang udah 1 juta per hari. Gimana saya meningkatkan budget ke 2 juta per hari dan bisa ngasilin sales juga yang lebih meningkat gitu. Nah, itu sih yang sebenarnya yang lagi daily activity plan-nya lebih ke arah sana sih sebenarnya. Oke, berarti Kak Iza cara tahu biar bisa scale up gitu. Kayak keputusan gue tuh harus scale up nih gitu. Betul. Ketika kita beriklan tuh ada matriksnya gitu, ada indikatornya. Jadi kita tuh bisa tahu dengan matriks tertentu yang udah kita targetin. Misalkan ada kayak CTR gitu ya, CPC-nya berapa. Mungkin teknisnya seperti itu ya, tapi ketika matriksnya sudah sesuai dengan target kita, angka-angkanya, nah itu kita bisa ngelakuin scaling. Jadi people kalau mau tahu tentang metrik-metrik langsung aja main ke Coursenet gitu ya. Oke Kak Iza, achievement Kak Iza yang menurut Kak Iza tuh wow gitu, yang apa ya ibarat kata tuh berkesan. Nah apakah
pernah winning atau pernah boncos ya, bahkan yang terkesannya tuh kayak wah teringat banget gitu. Ya. Untuk achievement pribadi yang ngejalanin sendiri, kebetulan waktu itu pernah ngejalanin dropship lokal gitu ya. Waktu itu jualannya tuh jual alat gym. Jadi waktu itu sebelum kerja di agensi, saya waktu itu cobain dropship lokal, jualan alat gym di pintu gitu. Biasa nama produk-produk yang jual-jual produk solusi gitu namanya itu Scene on TV. Solusi kayak kadang kalau di TV kayak buat ngurusin apa gitu ya. Jual-jualannya kayak gitulah produk-produknya. Streaming suite gitu. Kayak gitu-gitulah ya. Betul. Itu tuh punya margin yang cukup gede. Gitu. Jadi waktu itu saya ngambil barang di marketplace gitu ya. Harganya paling cuma sekitar 100.000 gitu kalau kita beli gitu ya. Saya jualan waktu itu kurang lebih 3 bulan lah waktu itu. Waktu itu omsetnya kurang lebih bisa 100 jutaan waktu itu. 3 bulan, 100 jutaan lah tapi. 100 juta 3 bulan. Ya Allah, kalau buat beli cilok mah sama gerobak-gerobaknya ya kan. Ya tapi itu sebenarnya masih kecil banget karena waktu itu 100 juta. Ya tapi itu karena stop karena waktu itu di orang Indonesia tuh suka belanja COD. Jadi bayangin dulu karena waktu itu karena dropship gitu ya, nggak bisa COD. Jadi waktu itu tuh cukup ekstrim ya, saya cukup percaya dengan customer gitu ya. Jadi saya kirim dulu, baru mereka transfer, bayangin. Jadi saya beliin dulu, jadi kan COD itu ketika bayar tempat gitu kan. Benar. Nah ini karena saya nggak punya istilahnya punya bargain point buat ke supplier gitu, suppliernya itu nggak bisa COD gitu ya, bingung juga, waduh gimana ya gitu ya. Ya udah kalau gitu saya beli barangnya dulu, saya kirim ke customer, ya udah saya percaya deh customer kayaknya bisa transfer nih gitu. Itu kayak apa ya? Ngakuin hoki gitu. Iya benar. Tapi waktu itu makanya mau percaya ya sekarang aja banyak banget tuh yang COD tahu-tahu dibalikin ya kan, bayangin betul. Terus dibalikinnya aneh-aneh, udah rusak lah apa. Ya, benar. Kasian yang jual. Ya, betul. Karena ya akhirnya waktu itu stop gitu adalah waktu itu ruginya nggak banyak ya, tapi maksudnya ada beberapa barang yang ya udah kayak udah dikirim tapi di kontak hilang gitu ya udah gitu. Itu yang bikin udahlah cukup capek juga ya waktu itu, istilahnya harus ngontakin orang satu-satu. Karena waktu itu udah ngiklan terus jadi CS juga gitu. Kebetulan waktu itu punya peluang buat kerja sama senior gitu akhirnya. Oke. Ada nggak sih satu project atau campaign yang membekas gitu? Untuk project atau campaign, dulu pernah ngehandle salah satu brand di agensi gitu ya. Waktu itu benar-benar masih istilahnya disuruh langsung optimasi sama scale ya. Jadi dulu kita punya target lah ya istilahnya. Waktu itu disuruh target dalam 6 bulan harus nge-achieve misalkan 5M ya katakan ya gitu ya. 6 bulan? Dalam 6 bulan misalkan harus achieve 5M misalkan. 5 ember. Nah, waktu itu kebetulan dengan tim gitu ya, bisa ngoptimasi sampai scale itu hanya dalam waktu 2 bulan tuh udah achieve waktu itu. 2 bulan? 2 bulan. Bahkan waktu itu istilahnya si partnernya tuh bilang, ya waktu itu karena cash flow-nya cukup berat karena banyak produk-produknya COD ya. Itu cukup bikin sulit nih gitu ya, bahkan disuruh scale down gitu iklannya gitu ya. Begitu itu salah satu yang ya tercepat dan bisa bikin growth-nya paling cepat ya gitu ya, karena optimasi scale dalam waktu singkat kita udah bisa achieve gitu. Jadi waktu itu targetnya malah udah kelebihan bahkan gitu. Dari 6 bulan jadi 2 bulan 5M. Kan? Kurang lebih angkanya mungkin nggak segitu tapi ya? bisa lebih lah gitu ya. Menurut Kaiza, prospek karir di digital marketing tahun 2022 ini deh kayak gimana sih? Betul. Intinya selama industri e-commerce itu makin tumbuh, pekerjaan digital marketing itu pasti akan bahkan tumbuh juga. Apalagi dengan dorongan pandemi ya maksudnya. Bayangin maksudnya dulu masih belanja offline gitu kan masih cukup banyak lah ya. Tapi semenjak pandemi kan behavior udah berubah nih. Benar-benar. Mungkin memang betul maksudnya nggak semua benar-benar online ya, tapi orang belanja online itu benar-benar meningkat pesat gitu. Iya. Ya dari mungkin sebelumnya nggak pernah belanja online gitu ya, mungkin belanja sayur aja. Iya. Online kan beberapa sekarang gitu. Sekarang kayak apa ya? Ibarat kata tuh orang-orang tuh udah dimanjakan sama teknologi nggak? Betul, ya. Nah, kalau istilahnya itu apa sih? Pesen makan online. Nah. Betul, ya. Benar. Semuanya tuh kayak udah bisa, bahkan sekarang tuh kayak belanja apapun deh, apalagi perempuan deh kayaknya. Iya, benar. Ya, intinya selama
istilahnya penggunaan HP makin meningkat gitu ya, penetrasi internet makin meningkat gitu ya, pasti pekerjaan digital marketing ini akan selalu ada gitu ya, gitu. Apalagi ya online shop gitu ya makin tumbuh gitu ya, pasti punya prospek yang besar lah ya gitu ke depannya. Oke, last question nih Kak Iza. Nah, pesan untuk IT people yang pengen terjun ke dunia digital marketing, apa nih Kel dari Kak Iza? Pesannya sebenarnya intinya untuk belajar mulai first step dulu nih, pelajari fundamentalnya dulu gitu ya. Sekarang tuh informasi udah terbuka ya, maksudnya di YouTube aja itu istilahnya materi daging tuh banyak gitu, yang benar-benar spesifik itu. Tapi misalkan kamu kebingungan gitu ya, karena kan nggak semua orang bisa istilahnya ngerangkum gitu ya. Oh belajarnya harus istilahnya nge-manage belajarnya bab 1, bab 2 gitu kan. Kadang orang-orang belum bisa ya gitu ya. Kalau misalnya bingung, cari online course misalkan, gitu. Atau kalau misalnya nggak ada online course, ikut workshop. Itu udah istilahnya disediain tuh, ada fasilitasnya. Kamu misalkan bingung nih, ada mentor misalkan, ya istilahnya, aduh bingung nih, bisa tanya-tanya kan gitu. Nah misalkan, sehingga istilahnya kalau misalkan kamu belajar sendiri, mungkin belajar itu bisa setahun tuh. Salah satu faktor pendorongnya itu learning growth kita bakal kenceng banget gitu. Saya kerasain banget karena waktu itu pas belajar sama saya itu 1 bulan tuh ya benar-benar istilahnya, oh ini kamu belajarnya gini gitu ya, maksudnya nggak belajar fundamentalnya udah dikasih, teknikal tuh ya udah nanti belajar di rumah gitu sama senior gitu, oh ini teknikal mengenai setting gitu ya. Istilahnya learning growth saya bisa sampai cepat gitu ya, maksudnya wah ngerasa ini karena mentor gitu. Kalau nggak ada mentor, kebayang gitu harus belajar tahu istilahnya Facebook Ads, harus cek dulu dari YouTube, ini benar nggak ya gitu ya. Benar, gitu. Karena kalau kita diarahin tuh jalannya tuh ya bakal lebih cepat. Betul. Google Maps sih kita mau kemana gitu, daripada kita nanya GPS menggunakan penduduk sekitar agak lama gitu. Betul. Kalau misalnya ada yang udah ngarahin paten, kenapa enggak gitu kan ya. Oke deh, thank you banget loh Kak Iza buat hari ini. Veda senang banget ada seorang digital marketing muda umur 22 tahun yang katakanlah tuh udah sukses banget dan udah banyak project. Sukses banget belum? Oh belum puas ya Kak Iza. Bener banget karena masih muda itu. So buat IT people yang pengen terjun ke dunia digital marketing, udah nggak perlu ragu lagi, langsung aja karena tiap orang kan waktunya sama ya. Kalau misalnya memang kamu yakin buat terjun hari ini, kenapa enggak? Mulai belajar kulitnya, terus habis itu proses ke dagingnya, dan akhirnya ikut course juga. Akhirnya Kak Iza jadi sukses seperti ini. Yeay, congrats loh Kak Iza. Siap, thank you. Thank you banget buat Kak Iza, dan thank you banget juga buat IT people yang udah dengerin Podnet, podcast Coursenet. So, see you di Podnet selanjutnya. Goodbye. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.